Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini masuk ke latihan 4 untuk bab kesetimbangan benda tegar di fisika peminatan. Kita mulai dari nomor 1. Ordinat titik berat benda berupa bidang diukur dari alasnya adalah, lihat, ordinat, berarti yang ditanya hanya Y. Kemudian dari alas, berarti kita buat sumbunya seperti ini. Kita untuk menyederhanakan, kita buat garis sumbu Y-nya gini ya. Berarti kita lihat di sini ada 3 bidang. Yang pertama yang besar, kemudian yang kedua, ini yang ketiga. Oke, dari sini kita lihat berarti seperti biasa kita buat V1 X1 Y1, kita buat langsung Y1 saja karena kita tidak ditanyakan, tidak perlu mencari X-nya ya. Kemudian V2 Y2, V3 Y3. Oke, dari sini V-nya adalah yang besar. Oke, yang besar. Berarti yang besar ini luasnya adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran, jadi setengah pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Jari-jarinya adalah R ya, karena diameternya adalah 2R. Kemudian V2. V2 ini jari-jarinya setengah R, berarti setengah pi kali setengah R kuadrat. Kemudian V3. V3 sama dengan V2 ya. Ini setengah pi kali setengah R kuadrat, atau disederhanakan menjadi 1/8 pi R kuadrat. Ini 1/8 pi R kuadrat. Oke, sekarang kita tentukan Y-nya. Untuk setengah lingkaran, titik beratnya itu berada di 4R/3pi dari alasnya. Berarti kita lihat 4/3pi dari R. Jari-jarinya ya. Jari-jarinya kan R. Oke, sekarang berarti 4/3pi dari setengah R, atau 2/3pi R. Sama yang Y3 juga. Berarti 2/3pi R. Oke, sekarang kita cari Y0-nya. Berarti Y0-nya adalah, lihat yang diarsir itu berarti positif V1 Y1 dikurangi yang bolong V2 Y2 dikurangi V3 Y3 per V1 V2 dikurangi V3. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Ini Y0-nya. V1-nya ini setengah pi R kuadrat. Kemudian dikali dengan Y1-nya ya. Y1-nya adalah 4R/3pi. Dikurangi, kalau kita lihat, baik V2 maupun V3 ini baik termasuk Y2 dengan Y3 juga nilainya sama ya. Berarti kita tinggal ubah menjadi 2 kalinya saja. 2 kali karena dikurangi dua-duanya ya. 2 kali dari 1/8 pi R kuadrat kali 2R/3pi dibagi V1-nya adalah setengah pi R kuadrat dikurangi volumenya juga, volumenya V-nya sama ya, berarti 2 kalinya. Berarti 1/8 pi R kuadrat. Oh iya, saya baru sadar. Ini bentuknya bidang, jadi harusnya A ya. Jadi saya tetap menggunakan A, padahal nulisnya V gitu. Padahal maksudnya adalah luas itu. Tidak apa-apa. Kita sederhanakan, kita lanjutkan ya. Ini pi R kuadrat, ini pi R kuadrat. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa Y0-nya adalah setengah dari 4R, berarti 2R/3pi dikurangi. Ini 2 kali 1/8, 1/4 kali 2 itu setengah, berarti 1/6. Ini pi kali R ya. Nah, kemudian dibagi
setengah dikurangi 1/4, berarti 1/4 ya. Sehingga kita dapatkan di sini, samakan penyebutnya dulu saja. Ini sama-sama dengan 4 dikali dengan penyebutnya samakan 6pi. Berarti di sini 4R dikurangi R. Berarti kita dapatkan bahwa, oh ya, ini 2, ini 3 ya. Oke, 4R dikurangi R itu 3R, jadi 6R per 3pi. Berarti Y0-nya adalah 2R per pi. Berarti yang paling tepat adalah jawabannya. Sekarang kita tinjau bidang di nomor 2. Letak titik berat bidang tersebut terhadap AB. Berarti kita buat sumbunya dulu saja. Karena yang diminta adalah letak titik berat bidang tersebut terhadap AB. Berarti sumbunya kita buat yang di alas. Kita pilih yang ini saja, Y-nya. Ini X-nya. Baik, kemudian bidangnya kita ubah menjadi 2. Ini yang ke-1, yang segitiga, ini yang kedua. Oke, berarti ada 2 bidang ya, segitiga dengan persegi. Oke, berarti karena yang diminta adalah letak titik berat bidang tersebut terhadap AB. Terhadap AB, berarti Y-nya ya. Kita sederhanakan saja langsung. A1, Y1. Karena kalau lihat dari sini, X0-nya ini 0. Karena ada di sumbu Y. Jadi ada di saat X-nya 0. Kemudian A2, Y2 ya. Nah, oke, kita isi sekarang. A1-nya adalah segitiga, jadi setengah alas kali tinggi. Alasnya, kalau kita lihat ini 10 cm tambah 10 cm tambah 20, jadi 40 ya. Setengah alas 40 kali tingginya adalah, kalau kita lihat segitiganya itu kan ini 25, kemudian ini 20. Kalau kita lihat ya, berarti tingginya adalah 25 kuadrat dikurangi 20. Atau sederhanakan kayak gini caranya. 25 itu 5 kali 5, 20 itu 4 kali 5. Berarti di sini adalah 3 kali 5, yaitu 15. Tingginya 15, berarti setengah alasnya 40, tingginya 15. Oke, tinggalkan dulu. Kemudian A2 persegi, jadi 20 kali tingginya 10. Kemudian Y1, Y1-nya berada di atas persegi, berarti tinggi perseginya 10 ditambah, untuk segitiga dia itu tingginya, titik beratnya ada di sepertiga tinggi dari alas. Jadi sepertiga tinggi dari alas. Tingginya tadi 15. Oke, sekarang Y2-nya adalah setengah, karena dia persegi, jadi setengah dari alas. Setengah dari tinggi, yaitu setengah dari 10, yaitu 5. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita langsung gunakan Y0-nya. Y0-nya berarti A1, Y1, A2, Y2 per A1 ditambah A2. Oke, dari sini A1-nya adalah setengah dari 40 kali 15, berarti 20 kali 15 ya. Y1-nya berarti 10 ditambah sepertiga dari 15. Sepertiga dari 15 itu kan 5. Jadi 15 ditambah 20 kali 10 dikali Y2-nya, yaitu 5. Dibagi, nah A1-nya 20 kali 15 ditambah 20 kali 10. Oke, ini sama-sama ada 20-nya. Kemudian coba bagi 5. Ini bagi 5, ini 2, ini 3, ini 3. Nah, bagi 5. Oke. Berarti Y0-nya adalah 3 kali 15 ditambah 10 per 5 ya. Ah, ini enak juga. Berarti 3 kali 15 itu 45 ditambah 10 berarti 55 dibagi 5 berarti 11. Berarti dia berada di 11 cm dari AB. Nomor 3, batang AC bermassa 40 kg dan panjangnya 5 meter. Jarak tumpuan A dan B adalah 3 meter. Titik tumpu B berada di antara titik A dan B. Seorang anak bermassa 25 kg berjalan dari A ke C.
Jarak minimum anak dari titik C agar papan tetap seimbang. Untuk memudahkan, coba kita gambarkan deh. Ini ada batangnya. Berarti kita anggap ini 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Berarti sampai sini lah ya. Nah, ini batangnya. Kita sebut A dan C batangnya. Kemudian batangnya 50 kg, 40 kg, panjangnya 5. Oke, 5 meter. Jarak tumpuan AB adalah 3. Oke, di sini tumpuannya. Kemudian titik tumpu B, ini B, berada di antara A dan ini C mungkin maksudnya ya, C. Seorang anak bermasa 25 kg berjalan dari A ke C. Yang ditanyakan jarak minimum anak dari titik C agar seimbang. Berarti andaikan anak berdiri di sini, berarti dia sejauh X yang ditanyakan terhadap C ya. Berarti kita lihat di sini 2 dikurangi X. Karena jarak B ke C kan 2 meter. Sedangkan jarak dari A ke B adalah 3 meter. Oke, titik berat batang itu ada di tengah, berarti di sini. Sebesar 400 Newton. Sedangkan anak ini 250 Newton. Oke, berarti dari sini kita pahami juga ini setengah meter ya. Menggunakan momen gaya. Berarti momen gaya yang anak ini yang positif, ini negatif. Sehingga 250 kali 2 min X gitu sama dengan 400 kali setengah. Oke, kita coba ini 100. Oke, 25 kali ini 50 dikurangi 25X sama dengan 20. Jadi 30 sama dengan 25X. X-nya adalah 30 per 25. Jadi 6 per 5 atau 1,2 meter terhadap C ya. Jawabannya adalah C. Sekarang kita nomor 4. Jarak titik berat jari juring seperempat lingkaran dari titik O untuk bidang seperti gambar di samping. Oke, kalau kita lihat di sini sumbunya. Nah, ini sumbunya X dan ini Y. Oke, kemudian untuk menentukan titik beratnya ada di sini. Titik beratnya ini Y0 ya saya sebutnya. Y0-nya ini cukup kalau bentuk juring seperti ini. Ini anggap satu bidang saja ya. Karena juring lingkaran itu rumus titik beratnya merupakan di panjang tali busur, kita sebut ini A dan B ya, dibagi dengan busurnya sendiri, baru dikali dengan 2R per 3. Oke, sekarang kita cari panjang tali busur AB-nya. Tali busur AB ini kalau kita lihat segitiga ya, membentuk 90 derajat. Berarti kalau dilihat seperti ini R, ini R siku-siku, berarti AB-nya adalah R kuadrat tambah R kuadrat di akar, berarti R akar 2. Sedangkan tali busurnya, ini panjang AB-nya, tali busurnya berarti tinggal seperempat ya, 90 per 360 derajat dari kelilingnya. Keliling itu 2pi kali R-nya. Kelilingnya jari-jarinya R ya. Sehingga seperempat. 90 dibagi 360 kan seperempat kali setengah berarti setengah pi R. Oke, kita masukkan di sini nilainya. Panjang AB-nya adalah R akar 2 dibagi dengan busurnya adalah setengah pi R kali 2R per 3. Nah, berarti ini. Oke, berarti nilainya adalah 2 akar 2 dibagi 3 per 2. Berarti 4 akar 2R per 3. Pi. Ada yang kelewat ya. Berarti jawabannya adalah E.
Nomor 5, perhatikan gambar. Benda bermasa 20 kg ditempatkan pada jarak 1,5 meter dari kaki B. Seperti terlihat pada gambar ya. Bermasa 100 kg. Oke, kita langsung saja gambarkan ini. 100 kg berarti 1000 Newton. Panjang mejanya sendiri 6 meter. Berarti kalau itu 1,5 dari sini ke sininya 6 dikurangi 1,5 berarti 4,5 meter. Kemudian gaya yang bekerja pada kaki A untuk menahan. Oke, berarti ini ada gaya A. Begitu juga di B. Tapi berhubung yang ditanya adalah gaya pada kaki A, berarti kita anggap porosnya di B. Berarti kalau kita gambarkan mejanya ini berupa batang, kita gambarkan gayanya, ini porosnya. Jadi cukup ini NB-nya, ini NA-nya. Kemudian tertukar ya, berarti mejanya 100 kg. Berarti ini titik beratnya. Berarti kita lihat ini di tengah-tengahnya. Nah, kemudian berat bebannya sendiri ini benda bermasa 20 kg berarti 200 Newton. Oke. Pertama batang mejanya sendiri 1000 Newton. Kemudian ini coba kita gambarkan lebih. Ini 1000 Newton, ini 200 Newton. Oke. Ini lebih enak ya. Berarti kalau porosnya di situ sigma tau-nya sama dengan 0. Karena dalam keadaan setimbang. Berarti kita lihat ini positif, ini negatif ya. Nah, Na dikali panjang batangnya adalah 6. Kemudian dikurangi 1000. Panjangnya adalah setengahnya, berarti 3. Dikurangi 200 dikali 1,5 sama dengan 0. Berarti Na-nya sama dengan 3000 dikurangi ditambah 200 kali 1,5 itu seperti 20 kali 15. 2 kali 15-nya aja 30, jadi 300 dibagi 6 atau 3300 per 6. Dari sini Na-nya adalah, coba kita masing-masing bagi 3, 1100 per dibagi 2 ya. Berarti berapa nih? 550 Newton ya. Jawabannya adalah C. Alhamdulillah, akhirnya kita menyelesaikan beberapa soal di bab kesetimbangan benda tegar ini. Kalian ulangi dan pahami kembali pembahasannya agar kalian bisa lebih siap dalam menghadapi tesnya.